Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks peran saya sebagai guru dan interaksi saya dengan siswa dan warga sekolah harus menjadi teladan bagi anak didik dan dapat mengarahkan dan menuntun dengan benar tanpa adanya paksaan. Saya harus memahami potensi yang dimiliki oleh peserta didik agar mereka menjadi manusia yang merdeka batinnya, pikirannya, serta tenaganya, dan dengan pendidikan mereka dapat menjadi manusia yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, sehingga bisa mengangkat derajat negaranya. Seperti yang kita ketahui, pandangan beliau tentang peran guru yang baik atau ideal tercermin dari semboyan-semboyan yang telah ia canangkan. Misalnya, Ingarso sung tulodo, apabila di depan memberi contoh, ing madio mangun karso, apabila di tengah memberi semangat, tutwuri handayani, apabila di belakang memberi dorongan. Sebagai guru, saya harus mendidik anak murid saya dengan cara mengasuh dan memberi nilai-nilai positif dalam kehidupan mereka. Bukan mengasuh dengan cara paksaan, melainkan dengan memperhatikan dan menuntun atau mengarahkan agar anak didik saya bebas untuk mengembangkan diri, supaya semua peserta didik saya dapat merdeka batinnya, pikirannya, juga tenaganya. Karena sebagai guru, saya harus memahami betul bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan atau memerdekakan manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada pengembangan daya cipta dan kurang memperhatikan pengembangan oleh rasa dan karsa. Jika berlanjut terus, akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi. Maka salah satu cara yang efektif untuk menjadikan manusia lebih manusiawi adalah dengan mengembangkan kebudayaannya. Persoalannya, budaya dalam masyarakat itu berbeda-beda. Dalam masalah kebudayaan berlaku pepatah, lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Manusia akan benar-benar menjadi manusia kalau ia hidup dalam budayanya sendiri. Manusia yang seutuhnya antara lain dimengerti sebagai manusia itu sendiri ditambah dengan budaya masyarakat yang melingkupinya. Bagi Ki Hajar Dewantara, saya sebagai guru hendaknya menjadi pribadi yang bermutu dalam kepribadian dan kerohanian, baru kemudian menyediakan diri untuk menjadi pahlawan dan juga menyiapkan para peserta didik saya untuk menjadi pembela nusa dan bangsa. Dengan kata lain, yang diutamakan sebagai pendidik pertama-tama adalah fungsinya sebagai model atau figur keteladanan, baru kemudian sebagai fasilitator atau sebagai pengajar. Sebagai guru, hendaknya saya rela mengorbankan kepentingan-kepentingan pribadi saya demi kebahagiaan para peserta didik saya, supaya peserta didik saya berkepribadian merdeka, sehat fisik, sehat mental, cerdas, menjadi anggota masyarakat yang berguna, dan bertanggung jawab atas kebahagiaan dirinya dan kesejahteraan orang lain. Sebagai guru yang efektif, saya harus memiliki keunggulan dalam mengajar atau fasilitator, dalam hubungan relasi dan komunikasi dengan peserta didik dan anggota komunitas sekolah, dan juga relasi dan komunikasi saya dengan pihak lain, dalam hal ini orang tua, komite sekolah, atau pihak terkait, atau juga segi administrasi sebagai guru dan sikap profesionalitas saya. Akhirnya, saya, kamu, kita sebagai guru yang tugasnya mendidik, menuntun, mengarahkan, dan memberi semangat dan dorongan perlu menyadari bahwa tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia muda. Pendidikan hendaknya menghasilkan pribadi-pribadi yang lebih manusiawi, berguna dan berpengaruh di masyarakatnya, yang bertanggung jawab atas hidup sendiri dan orang lain, yang berwatak luhur dan berkeahlian. Salam guru penggerak, merdeka belajar.